Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurnillah wa ba'du. Para pembelajar yang dirahmati Allah, selamat bertemu dan selamat bergabung kembali dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester genap. Pada pertemuan pekan ini kita akan coba melanjutkan materi kita yang tertunda. Kita akan mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah memahami 4 Asmaul Husna dari 10 yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan pekan ini kita akan coba melanjutkan materi dari Asmaul Husna yang lainnya. Untuk itu silakan kalian simak materinya dengan baik sampai dengan selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa memberikan makna bagi kita semua. Sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan kembali tujuan pembelajaran kita untuk materi Asmaul Husna sebagai berikut. Kemudian, peta konsep yang harus kalian ingat yang sudah disampaikan beberapa pekan yang lalu, yaitu ada 4 keterampilan yang harus kita miliki, yaitu keterampilan komunikasi, kedua kemampuan berkolaborasi, ketiga kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir kemampuan berkreativitas. Selanjutnya kita akan coba pelajari materi Asmaul Husna yang lainnya, yaitu ada 6 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu Al-Bar, kemudian Al-Fattah, Al-Adlu, kemudian Al-Latif, Al-Qayyum, Al-Hayyu. Para siswa sekalian, selanjutnya marilah kita coba simak penjelasan dari ke-6 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang kelima adalah Al-Bar, artinya maha baik. Dialah Allah, Tuhan yang maha dermawan, yang maha melimpahkan segala kebaikan. Dan dialah Allah yang menganugerahkan macam karunia untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya. Anugerah dan karunia Allah yang sangat luas dan tak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Bar, yang berarti Allah adalah zat yang maha baik. Allah memiliki sifat Al-Bar. Oleh karena itu, kita juga harus selalu berbuat baik kepada sesama maupun kepada makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Yang keenam, Al-Fattah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Fattah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha membuka akan pintu-pintu rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan seluruh makhluk-makhluknya. Allah juga akan membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hamba-hambanya yang senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, fala mumsikalaha, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Wa ma yumsika
fala mursila lahu mim ba'di, dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang ketujuh adalah al-adlu, artinya maha adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Banyaknya manusia yang tidak dapat berbuat adil karena keadilan manusia sangat dipengaruhi oleh perasaan, nafsu, dan kepentingannya. Besarnya dorongan nafsu serakah manusia sehingga terkadang berbuat curang dan tidak dapat berlaku adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha adil sesuai kebijaksanaannya. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipengaruhi oleh nafsu sebagaimana keadilan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yadlimu misqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar zarrah. Wa intaku hasanatan yudha'ifha, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Yang kedelapan adalah Al-Hayyu, Maha Hidup. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Bedanya, makhluk hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ternyata saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zat Allah Al-Hayyu yang tidak memerlukan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Yang kesembilan, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum artinya Maha cermat, berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Bahwa Allah tidak tersentuh oleh rasa kantuk sedikit pun, tidak juga tersentuh oleh tidur. Hal ini disebabkan karena Allah lah yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya dimiliki oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yang ke-10, Al-Latif, Maha Lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih dan sayang sangat lembut dan halus dengan memberikan anugerah dan nikmat kepada setiap hamba-hambanya. Kasih sayang yang lembut dari Allah Al-Latif seperti terhadap alam semesta nampak terlihat jelas. Dengan adanya ekosistem pada benda dan unsur alami yang ada. Cacing-cacing di dalam tanah yang memberikan manfaat untuk kesuburan tanah.
ikan-ikan yang hidup di air asin dan di air tawar sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsumsi hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum biibadihi yarzuqu may yasha. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada yang dia kehendakinya. Wahwal qawiyyul aziz. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Para siswa yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan 6 Asmaul Husna yang kita pelajari saat ini. Para siswa yang dirahmati Allah, selanjutnya kalian diminta untuk melaksanakan tugas dalam bentuk tugas mandiri. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan diantaranya yaitu kalian diminta untuk menuliskan beberapa contoh perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna, Al-Bar, Al-Fattah, dan Al-Adlu. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kirimkan hasilnya ke e-learning sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Para pembelajar yang dirahmati Allah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa memberikan makna bagi kita semua, dan yang paling penting kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu marilah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.